Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di menu sarapan GPDI Situbondo. Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang masih memberikan kita nafas kehidupan dan juga kesehatan, sehingga kita bisa menikmati seluruh berkat Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Saya berharap bahwa kasih setia Tuhan, kasih penyertaan Tuhan, tudung perisai Tuhan selalu melindungi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ada di rumah, yang menikmati sarapan GPDI ini dan terhindar atau terlindung dari COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita memulai hari kita hari ini dengan memakan sarapan pagi. Kita akan menikmati bersama berkat Tuhan ini. Kita akan baca bersama-sama. Kita akan buka Alkitab kita masing-masing dari Kejadian 13 ayat yang ke-10 sampai 18. Kejadian 13 ayat yang ke-10 sampai 18. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron, lalu didirikannyalah mezbah di situ bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sering membaca perikop ini. Kalau kita membaca dari Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-18, judul perikopnya adalah Abram dan Lot berpisah. Sebenarnya kalau kita membaca dari perikop ini secara keseluruhan, banyak hal yang bisa kita pelajari. Mungkin kita belajar tentang pilihan, tentang kepemimpinan, tentang kerendahan hati. Tetapi hari ini saya ingin berbagi karena perikop ini mengingatkan saya kembali tentang tema tentang rasa aman. Jadi pagi ini kita bicara tentang rasa aman. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kalau kita baca secara urut atau secara utuh, sebenarnya di dalam perikop ini masalahnya adalah terjadinya gesekan antara pegawai atau gembalanya Abram dan gembalanya Lot, karena mereka di dalam bisnis keluarga mereka ternyata mereka sangat diberkati Tuhan. Jumlah domba atau ternaknya Abram dan Lot luar biasa banyak, sehingga tempat mereka tinggal waktu itu menjadi tidak mencukupi lagi, tidak representatif atau tidak bisa memenuhi kebutuhan makan bagi ternaknya Abram dan Lot. Dan akhirnya solusi yang harus dilakukan adalah Abram memutuskan untuk memisahkan diri. Jadi
dia menawari Lot untuk, ayo kalau aku ke kiri kamu ke kanan. Jadi seperti itu. Jadi dengan demikian tidak akan ada lagi permasalahan di antara mereka. Nah, akhirnya yang dipilih adalah Lot akhirnya memilih ke arah timur, yaitu ke lembah Yordan. Kenapa di dekat Sodom? Karena kenapa? Karena di sana banyak airnya. Jadi ketika Lot memandang dengan matanya, dia bisa memandang bahwa di lembah Yordan itu sebelah timur itu banyak airnya dan tentunya banyak rumputnya. Tapi kalau di Alkitab di situ banyak airnya. Nah, kemudian yang Abram akhirnya memutuskan untuk menetap di Kanaan. Dan ketika menetap di Kanaan, Abram bisa memahami bahwa apa yang dipilihnya itu adalah benar-benar pilihan yang tepat. Dan dia akhirnya memindahkan kemahnya, menetap di dekat pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu dia mendirikan mezbah di situ bagi Tuhan dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang rasa aman, maka Lot di sini dia menyerahkan rasa amannya itu kepada pandangan matanya, karena dia melihat bahwa di sebelah kiri, sebelah timur Yordan, ya, di lembah Yordan itu banyak airnya. Tetapi kita akan lihat di pasal-pasal sesudah itu, kita tahu bahwa di cerita di Kejadian 14 ayat 11 sampai 16 itu kita bisa membaca bahwa ternyata terus kemudian Lot bisa hartanya dan seluruh harta bendanya dan seluruh anak dan istrinya akhirnya dirampas dan ditawan oleh musuh, meskipun akhirnya dibebaskan oleh Abram dengan 318 orang-orangnya. Dan kita tahu juga bahwa Sodom dan Gomora dengan penduduknya yang sangat jahat di hadapan Tuhan akhirnya juga dimusnahkan, dan akhirnya Lot dan keluarganya melarikan diri tanpa membawa apa-apa. Dan kita tahu ceritanya akhirnya istrinya juga menjadi tiang garam karena menoleh ke belakang. Tetapi kalau kita lihat pada Abram yang meletakkan rasa amannya tidak pada pandangan matanya, tetapi dia tahu bahwa Tuhan itu akan memberkati, maka dia akan, dan kita tahu bahwa dia mendapatkan hal yang positif, hal yang menyenangkan, hal yang penuh dengan berkat ketika dia menyerahkan rasa amannya bukan pada pandangan matanya, tetapi pada Tuhan yang sudah banyak memelihara dan sudah banyak memberikan satu mujizat-mujizatnya, berkat-berkatnya, dan Abram mempercayai itu. Nah, kalau kita lihat di Kejadian 13 ayat 14 sampai 17, saya baca ulang untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Ayat 16, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Dan ayat yang ke-17, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Jadi berkat Tuhan yang luar biasa untuk Abram ketika dia meletakkan rasa amannya tidak pada pandangan matanya seperti Lot, tidak seperti yang dilihat oleh panca indera, tetapi dia meletakkan rasa amannya karena dia tahu bahwa Tuhan itu akan memberkati dengan berkat yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara, semua janji Tuhan itu digenapi. Dan kita tahu ada akhirnya tempat yang paling aman dan rasa aman yang paling tepat kita letakkan itu hanya di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini berlaku untuk saya dalam kehidupan saya ketika tahun 1999 ketika pertama kali saya datang ke kota ini dari kota asal saya, itu saya bekerja di sekolah atau sekolah Immanuel, di SMP Kristen Immanuel. Saya betul-betul meletakkan rasa aman saya kepada Tuhan. Saya cuma takutnya satu, yaitu apa? Sakit. Aduh, jangan sampai sakit. Jadi saya berupaya olahraga, makan makanan yang bergizi, menata hidup sehat saya, dan berupaya untuk tidak sakit. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan menjagai saya. Rasa aman saya letakkan di situ. Tetapi yang terjadi kemudian ketika tahun 2009, kemudian saya
menjadi pegawai negeri sipil, diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, di situ ternyata saya mendapatkan sebuah asuransi tentunya, asuransi kesehatan. Ya meskipun ketika bekerja di sekolah Immanuel, kesehatan saya juga dijamin oleh yayasan. Jadi kalau nanti seandainya sakit, maka yayasan yang akan berupaya untuk membuat saya sehat kembali. Jadi seperti itu. Nah, ketika tahun 2009 saya 10 tahun berikutnya saya mendapatkan anugerah dari Tuhan untuk menjadi pegawai negeri sipil, ternyata ada hati kecil saya yang terus kemudian mengatakan, oh sudah ada, puji Tuhan sudah ada asuransi kesehatan. Jadi seperti Askes atau BPJS seperti sekarang. Nah, itu ternyata menjadikan celah kecil sehingga rasa aman saya letakkan kepada asuransi itu. Dan yang terjadi tidak sampai 2 atau 3 bulan saya sakit, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya akhirnya waktu itu sakit diare agak parah dan akhirnya menikmati rumah sakit, diinfus dan sebagainya. Meskipun sebenarnya kalau saya boleh memilih, mending saya tidak sakit. Nah, Bapak Ibu seperti itu. Jadi ketika kita meletakkan rasa aman kita kepada Tuhan, maka kita akan sehat-sehat saja, tidak masalah. Ya. Tapi ketika hati kecil kita sudah meletakkan kepada rasa aman kita kepada yang dilihat oleh mata, maka yang akan terjadi adalah bukan berkat lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam hari-hari kita yang kita hadapi sekarang di pandemi COVID-19, rasa aman Bapak Ibu Saudara sudah Bapak Ibu Saudara letakkan di mana? Apakah Bapak Ibu Saudara seperti saya? Ketika 10 tahun awal di kota ini berupaya untuk pasrah, merasakan rasa aman kepada Tuhan dan atau meletakkan rasa aman ini kepada yang lain. Ya, saya tidak juga menyalahkan, mungkin ada tabungan, uang, deposito, asuransi, itu adalah sebuah langkah yang kita lakukan dan saya tidak akan berdebat tentang itu langkah secara manusia. Tapi yang paling utama sebenarnya rasa aman kita letakkan kepada Tuhan dan kita akan tahu bahwa rasa aman yang benar itu ada di dalam Tuhan dan kita akan tahu bahwa berkat Tuhan itu akan terlimpah, tercurah kepada kita kalau kita meletakkan rasa aman kita yang tepat. Jadi berkat Tuhan pada hari ini adalah mari kita sama-sama apapun yang Bapak Ibu Saudara alami dalam hari-hari ini, mari kita sama-sama meletakkan rasa aman kita kepada orang yang tepat, pada oknum yang tepat, yaitu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, demikian sarapan pagi hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan selamat menikmati hari ini. Tuhan Yesus memberkati.